Kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartadi. Saya Syarif Jafar Firdaus. Kami dari Tri Asteri Interior. Kali ini kita mau ngobrolin project interior, Mas ya. Ya. Jadi project interior ini project interior kantor ada di Mampang Perapatan. Ya syukur alhamdulillahnya project ini sudah selesai dilakukan ya, sudah finish dan kantor pun juga sudah digunakan gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita bicarakan mengenai project ini ada yang mau disampaikan saat tadi? Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Arsa Interior dan Populi Center karena sudah mempercayai kepada kita untuk penyelesaian pekerjaan di kantor tersebut atau di kantor Populi Center ya. Ya. Jadi ya syukur alhamdulillah kita dipercaya oleh Arsa Interior ya selaku kontraktor utama dan juga para staff, para pimpinan di PT Populi yang dimana selaku owner ya. Oke, langsung aja masuk ke dalam pekerjaannya nih Mas nih. Okay. Nah, pekerjaan interior ini kan ada beberapa ruangan ya? Iya, ada beberapa ruangan, ada beberapa item juga yang kita itu kerjakan. Ruangan apa aja Mas? Saya sebutin dulu setiap ruangannya. Untuk ruangan pertama dia di ruang resepsionis, lobby ya? Lobby ya. Okay, terus yang kedua ruangan meeting. Ruang meeting ya. Yang ketiga terus open area tengah. Lalu lanjut ke ruangan keuangan. Oke. Ke pantry. Ya. Dan terakhir ke ruangan yayasan. Ruang yayasan. Oke. Nah, ruang mayat nggak ada ya? Oh, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Walaupun nanti di akhir acara kita ada satu cerita cerita seram yang terjadi di sana di proyek ya. Betul. Sedikit. Nanti simak terus aja sampai terakhir ya ceritanya. Tapi sekarang kita ngomongin yang serius dulu. Ngomongin pekerjaan interiornya. Nah, pertama kita bicarakan mengenai interior lobby dulu deh Mas. Nah, itu pertama yang pengen saya tanyain konsepnya apa? Barang-barangnya kayak gimana? Gitu lah. Apa aja yang dikerjakan di sana? Jadi di lobby itu kita ada pengerjaan ada 3 item. Yang pertama mungkin bukan ke item mungkin ya, tapi lebih ke tiga area ya di dalam lobby itu ya. Oke, apa aja tuh? Yang pertama itu adalah backdrop. Oke, saya jelasin sedikit speknya buat backdrop. Untuk pengerjaan backdrop kita konsepnya memakai kisi-kisi. Kisi-kisi dengan menggunakan finishing HPL Arborite. Yang tipe natural bambu ya? Ya, tipenya natural bambu. Ya. Terus apalagi? Terus yang kedua meja resepsionis. Konsepnya dia kayak satu rangkaian gitu kan? Iya, satu rangkaian. Konsepnya sama, dia memakai kisi-kisi depan gitu. Dan memakai warna, kombinasi warna. Yang warna putih, orange sama urat kayu. Terus ada lagi? Yang ketiga dia lemari file. Lemari file sama speknya menggunakan Arborite juga. Dan warna juga sama seperti meja resepsionis. Warna orange, putih dan urat kayu. Jadi pada konsepnya memang di sini selaku desainer adalah Arsa Interior ya, yang mendesain gitu setiap ruangan yang ada di Populi ini. Sepertinya konsep yang ingin dituangkan itu adalah minimalis modern. Iya betul. Walaupun di si backdropnya itu kita menggunakan keramik metro ya, itu kesannya jadi agak-agak industrial, tapi masih gitu. Ditambah lagi kan ada lampu LED strip yang ngebuat si backdrop itu terlihat lebih menonjol gitu ya. Dan mungkin sebagai informasi juga bahwa semua material yang digunakan di Populi ini menggunakan bahan dasarnya multiplex ya Mas ya. Multiplex, lalu finishingnya itu HPL Arborite. Memang HPL Arborite ini agak tidak terlalu umum digunakan. Yang biasanya mungkin teman-teman semua di interior lebih mengetahuinya tako gitu ya. Tapi Arborite karena memang harga Arborite ini tidak seperti tako ya, dia agak-agak lebih mahal, jadi tidak terlalu umum digunakan.
Nah, lalu untuk area tengah yang berikutnya ya. Iya. Nah, area tengah ini dia kan open area ya. Open area. Di mana ruangan atau area yang paling besar di Populi Center itu ada pengerjaan apa aja, Mas? Oke. Di sana. Di situ kita ada pengerjaan lemari gantung sama lemari file. Oke. Gitu. Untuk lemari gantung, lebih tepatnya dia posisinya di belakang backdrop ya. Oh iya ya, oke. Dan kita tambahin hambalan melayang, serta lalu selanjutnya kita lemari file, yang dimana lemari file tersebut ada juga kita custom ya, pakai ada yang pakai besi stainless. Dan juga ada yang pakai pintu sliding. Jadi konsepnya mungkin di sini desainnya itu lemari file tidak ingin dibuat semuanya seragam gitu ya. Iya, betul. Sehingga ada yang dibuat memiliki pintu gitu ya dengan konsep pintu sliding untuk meminimalisir area, karena kalau pintu swing kan dia makan tempat ya. Lalu yang kedua itu ada yang lembarnya terbuka ya tanpa pintu ya, atau open shelf. Oke. Nah, dan kembali lagi semua itu menggunakan multiplex dan finishing HPL Arborite. Ya, kayak begitu ya. Itu area tengah ya. Untuk area tengah. Area tengah bisa dibilang itu ruang staff kali ya, karena paling banyak meja-meja staff di sana. Nah, oke, berikutnya ke ruang meeting, Mas. Ruang meeting apa aja tuh yang dikerjakan di sana? Di ruang meeting kita pengerjaan ada lemari file dan meja meeting. Ya, untuk meja meetingnya ini yang saya lihat ini meja meetingnya dia sekitar kapasitas untuk 10 orang kayaknya ya. 10 orang. Nah, kapasitas untuk 10 orang. Lalu meja meetingnya ini pun juga dibuat bentuknya agak-agak apa ya? Bisa dibilang asimetris ya. Tidak simetris gitu loh. Tapi unik, oke lah. Karena yang dua furniture yang ada di dalam ruangan itu, yaitu meja meeting dan juga lemari file gitu, yang difungsikan juga sebagai backdrop ruang meeting, itu memang dibuat konsepnya agak-agak tidak lurus-lurus begitu aja. Tapi ada kalau di lemari meetingnya itu si ambalan dan sekatnya itu dibuat asimetris kan ya. Ada yang lurus terus tiba-tiba ketemu ambalan, sehingga si ruang yang terdapat di lemari meeting itu nggak sama rata gitu. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan ya, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar lagi. Justru itu memang yang bikin si lemari meeting itu jadi unik ya. Begitupun juga dengan meja meetingnya. Nah, meja meetingnya ini dia ternyata bukan cuma lemari meja meeting aja ya. Karena dia ternyata dipikirkan juga oleh kita terkait dengan cabling sistemnya. Ya, cabling sistemnya sehingga si pengguna itu bisa lebih mudah ya untuk pada waktu misalkan mereka lagi meeting perlu colokan listrik ya, atau stop kontak ya, ada lebih dekat gitu loh, karena sudah kita pikirkan ke arah sana gitu. Itu untuk ruang meeting mungkin ya. Lalu untuk area pantry, Mas. Untuk area pantry kita ada pengerjaan seperti kitchen set ya, box kulkas atau dispenser dan meja. Oke. Dining ya, meja dining ya. Nah, meja dining. Nah, ini mungkin sebenarnya sih mungkin kalau untuk area pantry itu tidak terlalu gimana-gimana lah ya. Cuman memang karena ini permintaan dari selaku dengan pemilik gitu ya, keinginan mereka seperti itu. Cuman kita agak memikirkan ke arah si area penyimpanan yang ada di pantry itu biar lebih rapih gitu ya. Iya, benar. Sehingga si kulkas kita cover, dispenser juga kita cover gitu ya. Seperti itu, karena itu memang fungsinya lebih untuk ya pantry lah di kantor ya, seperti pada umumnya. Lalu mungkin area-area lain untuk ruangan lain seperti area yayasan ya, keuangan, lalu juga ada ruang direksi juga. Nah, itu lebih ke pembuatan apa aja tuh, Mas? Di situ? Dia lebih pembuatan ke lemari gantung, ke hambalan sama lemari file. Iya. Karena itu sudah sesuai kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya para staff ataupun juga itu mungkin kelasnya karena punya ruangan sendiri, manajer ya. Kelasnya udah bukan staff lagi. Sama ruangan direksi ya, kita membuat beberapa lemari file dan juga beberapa ambalan gitu ya, ambalan yang menggantung atau melayang gitu ya. Seperti itu sih mungkin ya. Sama ini ada tambahan kan kemarin seperti meja bulat. Pada pengerjaan dari si project interior Populi ini itu
kita bertemu dengan atau mulai bertemu dengan Arsa Interior, mulai membicarakan terkait dengan desain hingga ke proses kick off-nya, dimulainya gitu, dimulainya si project ini hingga selesai. Itu kurang lebih memakan waktu sekitar 2 bulan ya Mas ya. Kurang lebih 2 bulan. 2 bulanan ya. Jadi ini mungkin kalau misalkan yang menyimak ini adalah pemilik sebuah kantor ataupun juga pelaku dari interior gitu ya. Nah, ini perlu bisa menjadi sebuah pertimbangan. Jadi kurang lebih pengerjaan untuk interior kantor semacam ini ya, dengan beberapa ruangan yang tadi sudah disebutkan, itu kurang lebih selama 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Jadi itu bisa menjadi dasar perhitungan juga nih buat teman-teman yang menonton video ini. Siapa tahu mungkin mau buka kantor gitu kan ya. Atau mungkin siapa tahu dia mau ngerjain interior kantor. Dia mau ngasih tahu ke konsumennya berapa lama ya kira-kira, kan pasti ada pertanyaan kayak begitu ya. Kurang lebih 2 bulan. Udah ada gambarannya lah ya. Kurang lebih ada 2 bulan. Karena dengan ukuran yang mungkin nanti kurang lebih sama atau mungkin dengan ruangan-ruangan yang kurang lebih sama jumlahnya, ya pasti nggak akan jauh berbeda. Ya mungkin gitu kali ya Mas ya untuk pekerjaan interiornya ya. Iya benar. Yang kita kerjakan di sana. Nah ini sesuai dengan obrolan tadi pertama nih Mas. Apa itu? Mengenai ada kisah horor di sana pada waktu pengerjaan project nih. Nah ini ada apa ya nih? Coba diceritain lah dikit-dikit. Jadi tapi nggak sampai ada yang sawan, nggak ada ya. Alhamdulillah enggak. Karena kita juga ya gitu. Coba gimana ceritain ya? Jadi gini, pada waktu itu saya kan kunjungan tuh. Kunjungan, saya dapat laporan pemberitahuan gitu dari tim kita gitu, bahwasanya stop. Belum ya? Belum. Jadi gini, Mas, saya semalam dengar suara katanya. Saya, suara siapa? Mungkin suara teman kamu kali lagi nyanyi gitu kata saya. Bukan, ini mah beda gitu. Ada anak kecil yang main bola. Saya merinding nih cerita ini. Saya juga sempat bermalam saya di sana, sempat singgah, cuman nggak sampai nginep ya. Sekitar jam 2 pagi lah. Itu memang pergerakan saya tuh kayak ada yang ngikutin gitu. Cuman saya ya pikir positif aja ya. Saya nggak mau ke situ lah intinya. Tapi hampir semua tim kita denger dan tahu gitu kalau misalnya ada suara tapi nggak ada rupa. Gimana itu? Anak kecil ya? Campur dia, banyak. Oh campur. Nggak cuma anak kecil. Jadi ada yang sifatnya bisa dikatakan. Jangan-jangan itu TK-nya jin kali di situ ya? Bisa jadi. Kan ada anak kecil, bisa jadi. Ada ibu-ibu gitu. Bisa jadi. Lagi nganter anaknya. Ya, jadi terutama di ruangan ini ya, pantry ya. Di situ sempat tim kita ada yang pernah cerita kayak ada yang meluk gitu ya. Kayak ada meluk tapi nggak erat, gimana sih ya? Iya. Beda kalau kita meluk pasangan gitu ya. Yang punya pasangan maksudnya. Sampean ngerasain dipeluk juga gak? Enggak, alhamdulillah enggak. Iya. Cuman merinding disco aja. Merinding disco. Merinding disco doang. Untuk selanjutnya sih selebihnya karena kita itu biasanya kejadiannya dari jam berapa sampai jam berapa mulai? Apa berakhir? Itu sore udah mulai. Wah, sore. Ya. Sore udah mulai. Tapi alhamdulillahnya kita pengerjaan itu kan sebelum puasa ya, dan kita ketemu puasa. Alhamdulillah di bulan Ramadan itu aman, nggak ada suara-suara apa gitu. Tapi lagi-lagi setelah selesai bulan Ramadan masih lagi. Contohnya kemarin tim kita waktu mau penyelesaian ya, itu yang namanya Irham itu dipanggil. Dia turun. Ada yang manggil namanya. Ham katanya gitu. Dipanggil. Tapi bukan Ir. Bukan. Dia ngambil belakangnya aja. Jadi di situ sempat saya makan lah ya di samping itu, sempat cerita sih, Pak ada yang itu nggak ganggu nggak untuk sampai di sini sih buat mengganggu, kayaknya kalau dari orang itu nggak ada, tapi dari makhluk halus kalau dari cerita-ceritanya sih ada. Karena itu dulu dengar dari cerita bekas rumah tua ya, bekas rumah tua dirobohin, dibangun ulang oleh pihak kantor. Bulu hidung saya jadi berdiri nih. Tapi
saya beberapa kali ke sana nggak ngerasain sih. Ya Nggak alhamdulillah. tahu ya. Ya. Terus terang kalau saya nggak takut sama yang begituan. Dan Saya kalau juga nggak takut. kalau ketemu saya pengen cariin, saya cekek gitu. Saya nggak takut juga, cuman kalau dia dari kejauhan gitu ya, saya nggak takut gitu. Cuma kalau tiba-tiba datang di depan gitu, dar gitu, pasti kaget. Oh, kaget doang ya. Pasti kaget, doang. pasti kaget. Kagetnya sampean gimana? Wow. Tapi nggak mirip Nyi Roro Kidul kayak begitu enggak ya? Enggak. Kan ada perempuan juga kan? Ada perempuan itu yang sering naik tangga, naik turun tangga. Nah, itu bawa dokumen nggak? enggak. Kalau bawa dokumen dia mau ngelamar. Kalau udah termasuk karyawan gitu, Populi. Aduh, bukan. Itu mah salah satu. Ya itu mah kita anggap sebagai hiburan aja lah ya. Oh iya. Iya. Soalnya kalau Nyi Roro Kidul saya makan itu Nyi Roro Kidul. Kan yang apa yang ada di laut itu boleh dimakan. Iya, boleh. Oh iya bener. Halal. Iya. Oke, siap lah kalau begitu. Mungkin itu aja sedikit cerita yang terjadi di proyek, dan kayaknya mungkin teman-teman yang berprofesi di dunia proyek juga ada kisah juga yang sama kurang lebih, ya bisa tulis kisah teman-teman semua di kolom komentar. Siapa tahu ya kita bisa saling berbagi cerita kan ya. Mengalami pengalaman yang sama. Iya. Ini jadi cerita horor. Ya udah gitu aja ya. Iya. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan nonton video kita, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan. Nanti dulu. Oh, apa? Jangan lupa like, subscribe, and comment. Karena penting, itu penting. Sekarang Klik ayo. tonton 3, 2, video kita. 1. Oke, siap. Ya, makasih banyak. Ya. Kami ucapkan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.